Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Teguh dimanapun Bapak berada. Di sini saya Wahyuni Mega Jayanti akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Tindakan Illocutioner dalam acara Bincang-Bincang, Spill Your Guts, Harry Styles, and Kendall Jenner. Artikel ini dijadikan sebagai proyek akhir semester. Sebelum memulai presentasi saya di sini akan menjelaskan tentang struktur atau kerangka tentang artikel saya. Yang pertama itu ada pendahuluan tentu saja, yang selanjutnya ada metode penelitian, lalu ada analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan daftar pustaka. Di sini kita sudah masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah bagian latar belakang. Di sini saya menceritakan sedikit latar belakang tentang berkomunikasi. Berkomunikasi bisa diartikan dengan jenis kegiatan bicara, di mana seseorang akan mengungkapkan pendapatnya dan memberikan gambaran tentang suatu topik atau peristiwa yang harus dibahas. Setelah membahas berkomunikasi, saya juga membahas tentang ilmu yang mempelajari komunikasi yang secara khusus berada dalam pragmatik. Ilmu pragmatik adalah ilmu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dan apa yang diucapkan pembicara dan pendengar dalam berkomunikasi. Di sini juga saya menjelaskan tentang speech act, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah tindak tutur. Tindak tutur adalah elemen pragmatis, jadi ini termasuk ilmu pragmatis yang melibatkan pembicara, pendengar, ataupun pembaca. Dalam penerapannya, perilaku berkomunikasi dan berbicara telah digunakan dalam banyak disiplin ilmu. Jadi, speech act ini juga yang bagian dalam pragmatik. Itu tuh dibagi lagi menjadi 3, yaitu lokusi, lokosi, dan perlokusi. Di sini saya memfokuskan penelitian untuk artikel saya di bidang ilokusi. Dan di sini saya menggunakan video YouTube acara Bincang-Bincang, Harry Styles, and Kendall Jenner. Dan di sini juga terlihat dalam tujuan penelitian saya akan fokus memperlihatkan jenis tindakan illocutioner yang digunakan dalam acara bincang-bincang tersebut, lalu menjelaskan fungsinya juga. Sekarang kita masuk ke dalam metode penelitian. Pertama-tama saya membahas tinjauan literatur. Seperti yang kita tahu, linguistik memiliki beberapa cabang. Salah satunya adalah pragmatik. Pragmatik menurut Yule berkaitan dengan studi tentang makna yang dikomunikasikan oleh pembicara atau penulis, lalu ditafsirkan oleh pendengar atau pembaca untuk mengkomunikasikan ada beberapa arti kata. Jadi intinya, pragmatik adalah studi atau ilmu yang pelajari tentang makna. Dalam pragmatik ada beberapa pelajaran. Salah satunya adalah speech acts atau tindak tutur. Tindak tutur menurut Austin mempunyai 3 cabang. Yang pertama adalah tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak tutur dasar bertutur. Yang pertama, di mana penutur menggunakan ungkapan yang dapat didefinisikan untuk menghasilkan ungkapan kebahasaan yang bermakna dan dapat dipahami oleh pendengar. Lalu tindak ilokusi adalah cenderung memiliki tujuan tertentu dalam tuturannya. Dan yang terakhir, tindak perlokusi adalah penciptaan ujaran dengan fungsi tanpa bermaksud untuk menimbulkan efek pada penerima, baik disengaja atau tidak. Di sini saya dalam mengerjakan artikel saya, membuat penelitian untuk artikel saya menggunakan kualitatif. Desain penelitian kualitatif adalah desain penelitian menempatkan studi sampel kecil individu yang dipilih untuk diri mereka sendiri, bukan untuk mengontrol faktor konteks, tapi untuk menemukan metode atau memahami sesuatu dari perspektif responden untuk menciptakan kekayaan gambaran prinsip tentang fenomena yang mendasari fenomena ini. Pertama-tama, peneliti saya menonton video, lalu menganalisis video, mencatat bagian-bagian yang menurut saya itu adalah tindak ilokusi, lalu saya mengartikan apa arti kalimat tersebut. Yang kedua, di sini saya membahas menggunakan teori mana saya mengidentifikasi jenis ilokusinya. Saya menggunakan metode klasifikasi John Searle, yaitu ada 5. Bisa kita lihat di PowerPoint. Pertama ada asertif, yaitu tindakan pernyataan. Yang kedua adalah direktif, tindakan untuk membuat lawan bicara melakukan sesuatu. Komisif, untuk melakukan komitmen. Ekspresif, itu mengungkapkan, mengekspresikan. Yang terakhir, direktif, ini adalah sebuah tindakan ilokusi yang membuat keadaan atau perubahan besar kepada
yang ditujunya. Biasanya ini yang hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang atau yang dihormati. Masuk ke analisis dan pembahasan. Di sini seperti yang di tabel bisa dilihat, saya sudah mengidentifikasikan dialog dan saya mencatat sendiri skripnya. Setelah saya mencatat lalu mengidentifikasinya, saya menemukan data ini. Yang pertama kita bisa lihat asertif, saya menemukan 36 asertif pada video tersebut, direktif 30, komisif 6, ekspresif 23, deklarasi tidak ada sama sekali. Jadi itu ada total 95 tindak elokusional. Masuk ke bagian analisis. Di sini saya mengartikan bahasa sumber dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Bahasa sumber sendiri adalah bahasa Inggris tentunya, dan kedua bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia agar bisa dimengerti. Karena di sini adalah untuk keperluan mata kuliah bahasa Indonesia akademik. Pertama, saya memilih beberapa perwakilan tindak elokusionalnya. Di sini pertama-tama saya membahas yang kalimat how you're feeling about this, dan diartikan ke bahasa sasaran adalah bagaimana perasaanmu tentang ini. Analisis saya adalah tuturan ini dapat termasuk ke dalam direktif. Kenapa direktif? Karena tuturan ini meminta lawan bicara untuk menyampaikan pendapatnya. Karena sesuai arti direktif adalah untuk memberitahu. Yang kedua, di sini kita akan mengambil perwakilan dari asertif. This is my first time. Ini adalah pengalaman pertama saya. Asertif dari memberitahu. Harry Styles memberitahu pendengarnya bahwa dia tidak pernah mencoba bermain jujur atau berani menggunakan makanan aneh. And then salah satu jadi komisif adalah, and I will choose a food you will have to eat if you don't want to answer the question. Dan saya akan memilih makanan yang harus kamu makan jika kamu tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Tuturan tersebut termasuk dalam tindak elokusi komisif. Pembicara berjanji bahwa mereka akan memakan makanan aneh jika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Seperti kita tahu, komisif adalah suatu komitmen yang akan dilakukan seperti yang ada di teori yang sebelumnya. Selanjutnya, ekspresif. Saya akan mengambil contoh yaitu, you guys, this is disgusting. Kalian ini menjijikan. Menjijikan yang diutarakan Kendall Jenner kepada pendengar karena mengungkapkan perasaannya. Seperti kita tahu, tentunya mengungkapkan perasaan adalah masuk ke dalam ekspresif. Akhirnya kita masuk juga ke dalam kesimpulan bagian terakhir. Tindak elokusi dikenal sebagai bagian dari tindak tutur yang biasanya berhubungan dengan makna manusia. Dari keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembicaraan dalam acara bincang-bincang di televisi ini adalah untuk melakukan permainan keberanian atau berani dengan melakukan tandangan makan makanan aneh, sehingga percakapan pada pembicaraan terkesan begitu santai, tidak formal, dan sangat menghibur bagi para pendengar talkshow tersebut. Menurut implikasi penelitian ini, keberadaan tindak tutur khususnya tindak elokusi memiliki kontribusi positif dalam pembangunan komunikasi selama membangun suasana dan mengaktifkan acara tersebut. Analisis ini diharapkan bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi mahasiswa jurusan bahasa Inggris, khususnya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang tindak elokusi dan pengetahuan mereka tentang elokusi. Para pembaca yang ingin mengetahui tindak elokusi dan bagaimana mereka digunakan dalam kehidupan untuk menganalisis bidang ilmu tersebut. Terima kasih. Selamat siang.